Bapak Ibu sahabat sehat semuanya, kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting, terutama buat yang sudah terdeteksi positif diabetes atau memiliki kadar gula darah tinggi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk komen dan sapa dari kota mana aja, serta subscribe dan bagikan video ini, biar semakin banyak orang tahu dan peduli tentang bahayanya diabetes yang sering tidak terasa di awal, tapi perlahan bisa merusak organ vital dalam tubuh kita. Sekarang mari kita pahami dulu, apa sebenarnya diabetes itu? Diabetes mellitus, atau biasa disebut kencing manis, adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula glukosa yang tinggi dalam darah. Karena tubuh tidak mampu menggunakan gula secara normal, biasanya disebabkan oleh dua hal utama. Ke-1, tubuh tidak bisa memproduksi cukup insulin, hormon pengatur gula dari pankreas. 2, atau insulin yang diproduksi tidak bekerja dengan baik. Resistensi insulin. Padahal, insulin ini ibarat kunci yang membuka pintu sel agar gula dari makanan bisa masuk dan dijadikan energi. Kalau kunci ini rusak atau pintunya macet, gula akan menumpuk di darah. Lama-lama darah jadi seperti air sirup, kental, lengket, dan sulit mengalir lancar. Nah, dari sinilah bencana mulai terjadi. Diabetes itu seperti pembunuh diam-diam, silent killer. Kenapa disebut begitu? Karena seringkali tidak menimbulkan gejala berat di awal. Orang masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi di dalam tubuh, kerusakan sedang berjalan perlahan dari pembuluh darah, saraf, ginjal, jantung, hingga alat vital. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika kadar gula dalam darah tinggi, terus-menerus, semua organ yang dilewati darah akan ikut terkena dampaknya. Karena darah adalah pengantar utama zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau darahnya tercemar oleh gula berlebih, maka semua jaringan bisa rusak. Sebelum kita bahas alat vital mana yang paling dulu diserang, mari kita pahami dulu bagaimana gula darah tinggi bisa menyebabkan kerusakan organ. 1. Pembuluh darah jadi rusak. Gula darah tinggi menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi rapuh dan mudah bocor. Akibatnya, aliran darah jadi tidak lancar dan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Ini seperti pipa air yang bagian dalamnya mulai berkarat, lama-lama mampet titik. Saraf mulai mati rasa. Kelebihan gula dalam darah juga merusak lapisan pelindung saraf mielin. Akibatnya, sinyal dari otak ke tubuh tidak lancar. Orang mulai merasa kesemutan, nyeri, atau bahkan mati rasa di ujung kaki dan tangan. 3. Organ vital kelelahan. Karena aliran darah terganggu, organ-organ vital seperti jantung, ginjal, hati, otak, dan alat kelamin jadi kekurangan suplai oksigen. Awalnya hanya terasa lemas, tapi lama-lama organ itu rusak permanen. Dan yang lebih parah lagi, diabetes bisa menyebabkan penurunan fungsi seksual pada pria dan wanita. Banyak yang malu membicarakannya, padahal ini nyata dan sering terjadi. Disinilah pentingnya kita mengetahui alat vital mana yang diserang paling dulu ketika seseorang sudah positif diabetes. Kita akan bahas satu persatu dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Namun sebelum ke sana, mari kita renungkan sejenak. Diabetes itu bukan penyakit yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari pola hidup yang tidak dijaga selama bertahun-tahun. Dari makan yang berlebihan, suka minum manis, malas bergerak, stres, dan jarang periksa kesehatan. Maka dari itu, kalau sekarang sudah positif diabetes, bukan berarti semuanya terlambat. Masih bisa dikendalikan, asalkan tahu cara menjaga diri dan tahu apa yang diserang terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu jangan panik dulu ya. Di pembahasan berikut, kita akan lihat secara rinci alat vital tubuh mana saja yang diserang diabetes lebih dulu, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak semakin parah. Dan sekali lagi, bagi yang nonton video ini atau membaca artikel ini, silakan absen di kolom komentar dari kota mana aja, biar kita tahu banyak saudara kita yang peduli akan kesehatan. Karena dengan saling berbagi ilmu, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya komplikasi diabetes. Mari kita mulai pembahasan intinya. Ginjal adalah penyaring utama darah. Tugasnya menyaring limbah,
racun, dan kelebihan gula dari darah. Tapi kalau kadar gula terlalu tinggi, ginjal bekerja terlalu keras. Lama-lama saringan halusnya rusak. Inilah yang disebut nefropati diabetik. Ciri-cirinya, urin berbusa atau berbuih, bengkak di kaki atau wajah, mudah lelah, nafsu makan berkurang, kadang disertai tekanan darah tinggi. Kalau sudah begini, fungsi ginjal bisa turun drastis, dan pada tahap lanjut, penderita bisa butuh cuci darah seumur hidup. Kadar gula tinggi juga menyerang saraf tepi, terutama di kaki dan tangan. Ini disebut neuropati diabetik. Awalnya cuma kesemutan, lalu kebas, lalu tidak terasa sakit, meski luka. Karena itu banyak penderita diabetes tidak sadar kalau kakinya luka, dan akhirnya luka jadi infeksi parah borok. Bahkan bisa berujung amputasi. Ciri-cirinya, rasa panas atau nyeri di telapak kaki, mati rasa atau kesemutan, luka kecil sulit sembuh, kulit kering, dan mudah pecah. Diabetes juga merusak pembuluh darah besar yang mengalir ke jantung, otak, dan kaki. Akibatnya, risiko serangan jantung dan stroke meningkat 2 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Karena gula tinggi membuat kolesterol jahat mudah menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan mempersempit aliran darah. Ciri-cirinya, dada terasa nyeri atau sesak, cepat lelah saat aktivitas ringan, sering pusing, atau sesak napas. Organ vital lainnya yang cepat diserang adalah mata. Gula tinggi merusak pembuluh darah halus di retina, menyebabkan retinopati diabetik. Awalnya pandangan kabur, lalu muncul titik-titik hitam, dan kalau tidak diobati, bisa menyebabkan kebutaan permanen. Ciri-cirinya, pandangan kabur, terutama malam hari, sering ganti ukuran kacamata, muncul bayangan seperti benang melayang di mata. Nah, ini sering tidak disadari. Pada pria, diabetes menyebabkan disfungsi ereksi, karena aliran darah ke organ vital berkurang dan sarafnya rusak. Pada wanita, bisa menyebabkan kering di area kewanitaan, berkurangnya gairah, dan infeksi jamur berulang. Ciri-cirinya, gairah menurun, kesulitan mempertahankan ereksi pada pria, ketidaknyamanan saat berhubungan, gatal, atau infeksi berulang pada wanita. Diabetes juga memengaruhi otak karena suplai darah yang terganggu. Ini meningkatkan risiko pikun demensia dan stroke. Orang dengan diabetes sering mengalami lupa, sulit konsentrasi, dan mudah lelah secara mental. Meskipun tidak secepat ginjal, hati juga terkena dampak. Gula berlebih disimpan dalam bentuk lemak, dan lama-lama menyebabkan fatty liver, hati berlemak. Ini bisa memicu peradangan dan sirosis kalau tidak dikendalikan. Jadi Bapak Ibu sahabat sehat semuanya, ketika seseorang sudah positif diabetes, organ vital yang pertama kali diserang adalah ginjal, pembuluh darah kecil, dan saraf. Dari situ, efeknya menyebar ke jantung, mata, otak, hingga alat vital pria dan wanita. Maka dari itu, jangan pernah menunda untuk mengontrol gula darah dengan cara batasi makanan manis dan olahan, perbanyak sayur dan buah rendah gula, olahraga rutin, cukup tidur, dan kelola stres. Periksa gula darah secara rutin. Dan yang paling penting, jangan malu untuk berobat dan berkonsultasi. Karena semakin cepat diketahui, semakin mudah dikendalikan. Sebelum kita tutup, mari kita soma-soma jaga diri dan keluarga kita. Silakan Bapak Ibu komen di bawah, dari kota mana aja, dan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman. Siapa tahu dengan berbagi, kita bisa menyelamatkan satu nyawa lagi dari bahaya komplikasi diabetes. Bapak Ibu sahabat sehat semuanya, di video kali ini kita akan bahas tentang buah-buahan yang ampuh membantu menurunkan kadar gula darah dan cocok untuk penderita diabetes. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa komen ya, sebut asal kota masing-masing, dan subscribe biar kita tetap terhubung terus dalam pembahasan seputar kesehatan alami. Sekarang, mari kita pahami dulu masalah utamanya. Diabetes mellitus, atau yang sering disebut kencing manis, adalah penyakit yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gula glukosa di dalam darah. Penyebab utamanya bisa karena tubuh kekurangan insulin, atau karena insulin yang ada
tidak bisa bekerja dengan baik. Insulin itu ibarat kunci yang membuka pintu sel supaya gula dari makanan bisa masuk ke dalam tubuh dan dipakai jadi energi. Tapi kalau kuncinya rusak atau pintunya macet, gula akan menumpuk di darah. Akibatnya darah jadi kental, aliran jadi berat, dan organ vital mulai rusak satu demi satu. Masalahnya, sekarang banyak orang suka makanan manis, cepat saji, dan jarang bergerak. Akibatnya, gula darah naik pelen-pelen tanpa disadari. Banyak orang baru sadar saat sudah muncul gejala seperti cepat haus dan sering buang air kecil. Berat badan turun tanpa sebab. Luka susah sembuh, penglihatan kabur, mudah lelah, dan sering kesemutan. Nah, sebelum terlambat, salah satu cara alami yang bisa bantu mengendalikan gula darah adalah dengan mengatur pola makan dan rutin konsumsi buah yang tepat. Tapi ingat, tidak semua buah aman untuk penderita diabetes. Banyak yang keliru. Dikira semua buah menyehatkan, padahal ada juga yang bisa menaikkan gula darah cepat. Contohnya durian, mangga matang, pisang Ambon, dan nangka. Jadi, Bapak Ibu harus tahu buah apa yang betul-betul aman dan bahkan membantu menurunkan kadar gula darah. Buah ini bekerja dengan cara ke-1, kaya serat alami fiber yang memperlambat penyerapan gula titik 2 titik, mengandung antioksidan tinggi untuk melindungi sel pankreas penghasil insulin. 3. Kaya vitamin dan mineral untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Kalau dikonsumsi rutin, buah-buahan tertentu bisa membantu memperbaiki fungsi insulin alami dalam tubuh, sehingga kadar gula darah bisa turun tanpa efek samping berbahaya. Bapak Ibu juga perlu tahu, penderita diabetes tidak harus menghindari buah sama sekali, tapi harus pilih buah dengan indeks glikemik GI rendah. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah. Makanan dengan GI rendah akan menaikkan gula darah secara perlahan dan stabil. Inilah yang dicari penderita diabetes. Jadi, di pembahasan ini kita akan kupas buah-buahan yang terbukti secara ilmiah dan alami bisa membantu menurunkan kadar gula darah, memperbaiki metabolisme tubuh, dan menjaga kesehatan jantung, ginjal, serta mata bagi penderita diabetes. Sebelum lanjut, jangan lupa ya Bapak Ibu, komen di bawah dari kota mana aja, biar kita saling sapa dan soma-soma belajar menjaga kesehatan secara alami, tanpa bergantung obat kimia terus-menerus. Mari kita bahas satu persatu, buah ampuh penakluk diabetes ini. Bapak Ibu semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting ini, jangan lupa di komen dulu ya, dari kota mana aja Bapak Ibu menyimak video ini. Biar kita bisa saling sapa dan terus menjalin silaturahmi lewat pembahasan kesehatan alami di channel ini. Nah, hari ini kita akan bahas rempah-rempah paling mujarab untuk mengatasi gigi goyang, mata rabun dekat, napas bau, dan dahak bau yang sering dialami oleh penderita diabetes. Banyak orang belum sadar bahwa akar dari semua masalah ini seringkali adalah kadar gula darah yang tinggi. Gula darah yang tidak terkendali bisa merusak pembuluh darah kecil, menyebabkan infeksi, dan membuat tubuh menumpuk racun dari dalam. Tapi kabar baiknya, alam sudah menyediakan obatnya. Rempah-rempah yang sering kita temui di dapur ternyata punya kekuatan luar biasa untuk menurunkan gula darah, menguatkan gigi, menyegarkan napas, dan menyehatkan mata. Mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu, biar kita tahu mana yang paling cocok dan bagaimana cara pakainya dengan benar. Kesatu, kunyit, raja anti radang dan penurun gula. Kunyit ini rempah yang sering diremehkan, padahal manfaatnya luar biasa. Di dalam kunyit ada zat yang namanya kurkumin. Zat ini bisa memperbaiki sel pankreas, tempat diproduksinya insulin. Jadi kerja insulin dalam tubuh jadi lebih baik. Kalau insulin kita bekerja dengan baik, otomatis gula darah bisa turun perlahan dan stabil. Selain itu, kunyit juga bisa meredakan radang gusi biang gigi goyang
memperlancar aliran darah ke mata, menetralkan bau napas yang timbul karena asam lambung tinggi, dan membunuh bakteri di tenggorokan. Cara pakai: rebus 1 ruas kunyit dengan 2 gelas air sampai jadi 1 gelas. Minum pagi dan sore. Boleh tambahkan madu sedikit untuk rasa. Kedua, kayu manis, penurun gula yang rasanya nikmat. Kayu manis bukan cuma wangi dan enak untuk teh, tapi juga ampuh untuk menurunkan gula darah. Kandungan cinnamaldehyde di dalamnya membantu tubuh kita lebih peka terhadap insulin. Jadi gula yang berlebih bisa langsung masuk ke sel dan diubah jadi energi. Selain itu, kayu manis juga bisa menghilangkan bau mulut, memperbaiki sirkulasi ke mata, menenangkan perut dan pencernaan. Cara pakai: seduh 1/2 sendok teh bubuk kayu manis dengan air hangat. Minum setiap pagi sebelum sarapan. Ketiga, jahe, penghangat tubuh dan pembersih dahak. Jahe ini luar biasa, bos. Selain menurunkan gula darah, dia juga bantu membersihkan lendir dari tenggorokan dan paru-paru. Bagi penderita diabetes, jahe membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, membersihkan dahak bau, membuat napas terasa lega, dan menjaga daya tahan tubuh biar tidak gampang infeksi. Cara pakai: rebus 2 ruas jahe dengan 2 gelas air. Minum hangat 1 gelas pagi, 1 gelas sore. Bisa dicampur lemon sedikit biar makin segar. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kesehatan ini, jangan lupa ya Bapak Ibu, di kolom komentar tulis dari kota mana aja menonton video ini, biar kita sama-sama tahu dari mana aja sahabat sehat kita hari ini. Karena ilmu kesehatan itu penting banget untuk keluarga kita semua. Jadi ayo absen dulu ya di komentar, tulis kota atau provinsi masing-masing. Jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe biar kita bisa terus terhubung dan saling berbagi ilmu tentang kesehatan alami. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan pembahasan kesehatan hari ini. Untuk penderita diabetes, ini cara agar otot kuat dan gula darah stabil. Program fitness harian di rumah untuk penderita diabetes usia 45 tahun. Lakukan 30-40 menit, 5-6 kali per minggu. Waktu terbaik adalah pagi jam 7-9 atau sore jam 4-6. Mulai dengan pemanasan 5-10 menit untuk menyiapkan jantung dan otot. Jalan di tempat 2 menit. Putar bahu 1 menit. Naik turun ujung kaki 1 menit, putar pinggang 1 menit, dan peregangan ringan 2 menit. Lanjut ke latihan beban ringan selama 15-20 menit. Cukup gunakan botol air atau dumbbell 1-3 kg. Senin untuk dada dan lengan. Push up tembok, angkat botol ke depan, dan angkat botol ke samping. Masing-masing 3 set kali ke 10. Selasa untuk kaki dan pinggul, squat ringan, angkat lutut bergantian, dan glute bridge, masing-masing 3 set kali ke 10. Rabu untuk lengan dan punggung, triceps kickback, bend over row, dan plank lutut selama 30 detik. Ulangi program ini di hari Kamis dan Jumat. Sabtu cukup jalan pagi. Akhiri dengan pendinginan 5-10 menit. Tarik napas dalam, lakukan peregangan, dan jalan santai. Tips tambahan: makan snack sehat sebelum latihan, minum air yang cukup, konsumsi protein setelahnya, dan cek gula darah Anda.